Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sejuta Kisah yang setiap hari selalu menghadirkan cerita-cerita menarik. Kali ini kami akan berbagi cerita yang berjudul 7 tahun pacaran, menikah 1 bulan, setelahnya suami diambil pelakor. Sahabat Sejuta Kisah, setiap wanita pasti mendambakan seorang suami yang baik, jujur, dan bertanggung jawab. Mereka juga menginginkan pernikahan yang bahagia tanpa ada dusta. Namun tidak semua harapan tersebut bisa terwujud. Ada kalanya seorang istri harus menghadapi kenyataan pahit tentang suaminya setelah mereka menikah. Seperti kisah yang baru-baru ini dibagikan ke Twitter oleh akun @rahmamima8. Akun itu mengisahkan pernikahannya dengan seorang pria, sebut saja Diko. Pemilik akun yang akrab disapa Mima ini mengaku telah berpacaran dengan Diko selama 7 tahun. Tapi dia menganggap pernikahannya hanya berumur 1 bulan. Diko ternyata selingkuh setelah 1 bulan menikahi Mima. Dalam cuitannya, Mima menulis, "Rasa sakit yang baru bisa aku share setelah 2 tahun. Pacaran 7 tahun, menikah hanya 1 bulan karena pelakor." Mima merasa bahwa gara-gara pelakor, pernikahan yang berbuah manis pada bulan pertama berubah seperti neraka. Mima berpacaran dengan Diko sejak awal tahun 2010-an, sampai akhirnya dia menikah 26 November 2017. Dia mengenal Diko melalui seorang teman. Kata sang teman, Diko adalah anak yang baik-baik dan pemalu. Aku ngejalani benar-benar dari awal saat Diko nggak punya apa-apa. Masih kuliah, gembel banget lah. Mau jajan aja harus seminggu sekali. Bahkan kami nggak pernah nonton bioskop selama 3 tahun di awal. Sungguh, kenapa aku bertahan? Karena Diko sangat berbeda dengan lelaki yang pernah ku kenal. Menurut Mima, Diko juga sosok yang rajin ibadah dan sopan dengan orang tua. Mungkin secara fisik tidak menarik, tapi Mima bertahan karena akhlak Diko. Akhirnya Diko diterima bekerja di sebuah perusahaan Jepang. Mulai saat itu, Mima dan Diko menjalin hubungan jarak jauh atau LDR. Aku selalu percaya sama Diko, karena dia selalu ngabari aku. Bahkan hari libur pun, dia memilih video call sama aku, ketimbang jalan sama teman-temannya. Kami gak pernah berantem sejak awal pacaran sekalipun. Saat itu harus LDR. Singkat cerita, Diko melamar Mima pada 26 Desember 2016. Diko bahkan ambil cuti beberapa hari ke Indonesia pada 2 Januari 2017 untuk mempersiapkan pernikahan mereka. Selama di Indonesia, sikap Diko seperti biasa. Mima dan Diko tidak pernah berantem, meski orang-orang di sekitar mereka ribut soal acara pernikahan. Pada 20 Oktober 2017 atau 1 bulan sebelum hari H, Diko pulang ke Indonesia. Semua baik-baik saja sampai 2 minggu sebelum hari H. Sikap Diko mulai berubah. Dia mulai berani bicara dengan intonasi tinggi. Diko sempat mengancam tidak jadi menikah hanya karena pengurusan ke KUA yang agak ribet. Aku di situ masih berpikir positif, karena banyak yang bilang menjelang pernikahan kita pasti stres, dan aku mencoba memahami itu. Mima mengunggah foto dirinya. Terlihat matanya bengkak karena banyak menangis, akibat dibentak dan diancam tidak jadi menikah oleh Diko. Mima merasa 2 minggu sebelum hari H sangat berat. Dia syok karena selama pacaran 7 tahun tidak pernah ada perselisihan. Hampir setiap hari Mima dibuat menangis oleh Diko, tapi dia coba berpikiran positif. Akhirnya hari yang dinantikan tiba. Mima dan Diko menikah pada tanggal 26 November 2017. Semuanya berjalan dengan lancar.
Kehidupan setelah 1 bulan pernikahan baik-baik saja. Itu kenapa aku sebut menikah hanya 1 bulan, karena bahagia secara normal hanya 1 bulan. Sampai akhirnya pada pertengahan Januari, Mima mulai mencurigai Diko. HP Diko yang selama ini selalu boleh dipinjam, sekarang tidak. Reaksi Diko bahkan terlalu berlebihan. Setiap kali Mima ingin pinjam HP, Diko pulang kerja selalu tengah malam dan berangkat selalu lebih pagi. Sampai akhirnya Jumat siang Januari 2018, di saat Diko berangkat untuk Jumatan, HP ditinggal di rumah. Aku yang penasaran mencoba membuka HP-nya, dan bodohnya ternyata PIN-nya terlalu mudah untuk ditebak. Mima sangat terkejut setelah melihat percakapan Diko dengan seorang cewek. Sebut saja Mia. Percakapan mereka seperti orang pacaran. Bahkan ada percakapan yang berisi kalimat, "Urusin aja istri kamu, enggak usah temui aku kalau belum kamu ceraikan dia." Aku syok. Aku membabi buta, bahkan sampai mengambil pisau dapur dan berniat menusuk diri sendiri di depan dia agar dia mengaku. Tapi saat itu aku ingat itu hanya mantan dia yang gila mau balikan. Ya, begitulah, sampai akhirnya aku luluh. Mima mulai curiga bahwa Diko telah selingkuh. Dia kemudian memutuskan untuk menyadap ponsel suaminya. Mima makin terkejut. Dia menemukan beberapa percakapan suaminya dengan seorang wanita bernama Indri. Ternyata mereka bertemu setiap hari. Indri adalah seorang pegawai instansi bidang kesehatan. Asuransi yang dikabarkan akan naik 2020 ini. Bersuamikan seorang aparat dan beranak 3. Walaupun dalam prosesnya Mima menangis setiap hari, tapi dia berusaha mengumpulkan bukti-bukti perselingkuhan Diko dan Indri. Setelah terkumpul cukup banyak bukti, Mima menghubungi suami Indri. Awalnya suami Indri berusaha menghindar. Tapi setelah diyakinkan Mima, suami Indri setuju untuk menggerebek Diko di hotel. Hari itu malam Jumat, 15 Februari 2018, hujan turun disertai petir. Mima sedang sholat maghrib dan berdoa memohon pertolongan Allah. Tiba-tiba sebuah notifikasi sadapan masuk di ponselnya, bahwa ada booking atas nama Diko di hotel dekat mall pukul 18.15. Singkat cerita, Mima akhirnya berhasil menangkap basah Diko dan Indri berduaan di kamar hotel dekat mall itu. Mima ingat betul bagaimana Indri masih berusaha mengelak. Dengan tidak tahu malunya Indri bilang, "Saya nggak ngapa-ngapain, saya ini masih pakai seragam loh, nanti saya dipecat." Sementara Diko habis dicecar, dimaki oleh polisi. Sementara Mima langsung merasa lemas sekujur tubuhnya. Dia terpaksa dipapah keluar dari hotel menuju kantor polisi. Di satu sisi aku lega, sakit hatiku terbayarkan. Semua akan tahu siapa setannya di sini. Tapi di sisi lain, aku merasa takut akan bagaimana hidupku ke depan. Ortuku bagaimana? Aku takut. Singkatnya, semenjak Diko dan Indri tertangkap basah, hari-hari dijalani Mima di kantor polisi untuk dimintai keterangan dan laporan. HP-nya bahkan disita untuk dibawa ke kejaksaan. Mima melaporkan keduanya atas perzinahan pasal 284. Sekarang Mima sudah resmi bercerai dari Diko sejak 3 Agustus 2018. Tepat di saat dia berulang tahun ke-27. Sementara Indri sudah dipecat secara tidak hormat. Dia juga sudah diceraikan suaminya pada 2 Juli 2018. Mima bahkan menjadi saksi persidangan cerai mereka di pengadilan agama. Mima kemudian memberi pesan untuk para wanita yang jadi korban perselingkuhan suaminya di luar sana. Dari kisahku ini, aku mau perempuan-perempuan di luar sana yang bernasib sama dengan aku bangkit, move on. Jangan mau terinjak harga dirinya oleh lelaki yang tidak pantas.
Kalau diperlakukan begini, tunjukkan kamu bisa melawan. Jangan hanya diam dan menerima diselingkuhi. Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.